Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan akidah al-Islamiyah dari sebuah buku Kutayyib atau kitab kecil, kitab yang ringkas, membahas mi'ata su'alin wa jawabin fil aqidatil Islamiyah. 200 tanya jawab dalam pembahasan akidah Islamiyah yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullah, membahas dengan metode tanya jawab. Dan kita akan lanjutkan kembali materi akidah ini di buku ini. Kita sudah masuk di pembahasan syarat-syarat ya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di mana beliau telah menyebutkan dalil per dalil, beberapa dalil yang berkaitan dengan syurutul la ilaha illallah, yaitu sab'ah, ada 7, dan kita sudah sebutkan 5 di antaranya, yaitu al-ilmu, istiqanul qalbi, al-inqiyadu, al-qabulu, al-ikhlasu, was-sidqu, wal-mahabbah. Ya. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang ke-25, terakhir yang ke-24 ya. Yaitu tentang dalilul ikhlas. Ma dalilu ishtiratil ikhlasi minal kitabi was sunnati. Manakah dalil yang menunjukkan syarat ikhlas dalam kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan beliau di sini menyebutkan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga dan ayat yang kedua, ala lillahid dinul khalis. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Demikian juga beliau membawakan beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya ikhlas di dalam syahadat la ilaha illallah. As'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Dan demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia benar-benar mengharapkan wajah Allah dengan ucapan tersebut. Nah, ini pentingnya ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Baik itu bagi seorang yang baru masuk Islam, yang akan masuk Islam, ketika dia bersyahadatain, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka hendaknya dia ikhlas dengan ucapan tersebut. Bukan ada tujuan-tujuan yang lainnya, tujuan dunia, untuk menikahi wanita, untuk mendapatkan harta dan semisalnya. Maka kami menasihati bagi siapa saja yang ingin memeluk Islam, hendaknya mereka benar-benar ikhlas, agar masuknya mereka ke dalam Islam itu benar-benar mendapatkan kesempurnaan dari kesempurnaan yang Allah Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang masuk Islam, diampuni dan dihapuskannya seluruh dosa-dosanya di masa jahiliyah, di masa kafirnya, dan dia akan membawa pahala kebaikan dari kebaikan yang pernah dia lakukan dahulu semasa jahiliyah, jika dia benar-benar ikhlas saat masuk ke dalam Islam. Baik, kita masuk yang ke-25, soal al-khamis wa ishrun.
Soal atau pertanyaan yang ke-25, kata beliau, ma dalilus sidqi minal kitabi was sunnah. Sebelumnya telah kita sebutkan bahwa syarat la ilaha illallah itu adalah as-sidq. Salah satunya adalah as-sidq, jujur. Jadi bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, bagi seorang yang mengikrarkan la ilaha illallah, maka hendaknya ikrar dengan lisan tersebut secara jujur sesuai ya apa yang dia ucapkan dan apa yang ada dalam hatinya. Karena ini akan membersihkan dan menyelamatkan dia dari kemunafikan. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa dalil tentang as-sidq sebagai syarat la ilaha illallah. Kata beliau, al-jawab, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3, kata beliau. Ayat 1 sampai ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna, kami telah beriman. Jadi ketika ada orang-orang yang telah menyatakan, mengikrarkan kami telah beriman, Allah Ta'ala tidak akan biarkan dia hanya sebatas mengucapkan itu saja. Allah Ta'ala akan menguji keimanannya, benar atau tidak keimanannya. Jujur ataukah dusta dia dengan keimanannya. Kalau dahulu di masa Nabi, Allah Ta'ala menguji orang-orang yang menyatakan keimanan, Allah Ta'ala menguji mereka dengan perintah jihad. Nah, sehingga terbuktilah di antara mereka siapa yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka yang tidak ya jujur dengan keimanannya. Ketika Allah Ta'ala uji mereka dengan jihad ataupun dengan yang lainnya. Baik. Nah, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan demikian, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna wahum la yuftanun, dan mereka tidak diberikan ujian. Ya, jadi akan diuji. Sehingga bagi siapa saja yang telah mengikrarkan keimanan, siapa saja yang telah menyatakan dirinya ya orang-orang beriman di atas Islam, maka tidak mungkin dia lari dari ujian, tidak mungkin dia lari dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama saja dia lari dari keimanan. Ya, orang-orang yang telah menyatakan keimanan, mengikrarkan keimanan, seharusnya dia bersiap-siap untuk diuji. Sebagaimana seorang yang ingin naik kelas, ya dia harus siap untuk diuji. Ketika dia ingin dinyatakan sebagai orang yang orang yang akan menempati satu kedudukan, dia akan diuji dan seterusnya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelum mereka dari orang-orang beriman juga sudah diuji oleh Allah. Dan ini sudah merupakan ketetapan di sisinya. Orang-orang yang beriman itu akan diuji. Sehingga tidak perlu merasa sedih, tidak perlu merasa kecewa, dan tidak perlu merasa berputus asa sehingga dia lari dari keimanan. Kemudian dia berputus asa. Kenapa diuji terus? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat orang-orang yang beriman, menguatkan keimanannya dengan ujian tersebut. 6. Sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Sehingga Allah Ta'ala benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang jujur. Wala ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga Allah Ta'ala benar-benar mengetahui siapa yang berdusta. Nah ini, oleh karena itu di antara syarat la ilaha illallah adalah as-sidq. Yunafil kadzib. Ini kejujuran yang menafikan kedustaan, sehingga dia bersih dari kedustaan. Jadi benar-benar jujur dalam ucapan la ilaha illallah ta'ala tersebut. Taib. Ya. Kemudian juga beliau di sini membawakan beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbi illa harramallahu 'alan nar." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sidqan min qalbih, jujur dari dalam hatinya, benar-benar jujur dia bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah,
bahwasanya secara jujur dia benar-benar mengakui bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, hamba dan utusannya. Sidqan min qalbih, benar-benar jujur dari dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nar. Melainkan benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan dia dari neraka. Allah akan haramkan dia dari neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan halalkan surga baginya. Ini keutamaan memenuhi syarat la ilaha illallah tadi. Ya, siapapun itu bagi yang ingin mengikrarkan bersyahadat yang dahulunya dia kafir, kemudian dia ingin masuk Islam, tatkala dia ingin masuk Islam hendaknya dia benar-benar jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dan ada kedustaan di sana, kepura-puraan di sana. Baik. Kemudian juga di sini beliau membawakan sebuah riwayat seorang A'rabi yang diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa syariat Islam. Sampailah ya kepada ucapan si A'rabi tadi, dia mengatakan wallahi, setelah diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa syariat, karena dia telah menyatakan keislamannya dan menanyakan kepada beliau tentang masalah Islam. Ya, kemudian orang tersebut, A'rabi tersebut berkata, wallahi la azidu 'alaiha wala anqusu minha. Demi Allah, aku tidak akan tambahi apa yang diajari oleh Nabi dan tidak aku kurang-kurangi. Ya, aku tidak akan tambah-tambahi dan aku tidak akan kurangi apa yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana orang Arab Badui ini benar-benar ingin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan berusaha untuk mencocokkan dirinya sesuai dengan perintah. Bukan berusaha mencocokkan syariat sesuai dengan selera. Terbalik. Nah, orang ini sampai mengatakan, wallahi la azidu 'alaiha wa la anqusu minha. Demi Allah, aku tidak akan menambah-nambahi apa yang diajari Nabi dan tidak akan kukurang-kurangi. Apa komentar Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqah, kata beliau. Aflaha in sadaqah. Dia akan beruntung jika dia benar-benar jujur. Jujur dengan ucapan tadi, enggak nambah-nambahi, enggak ngurang-ngurangi. Nah, itu. Jadi pernyataan harus sesuai dengan perbuatan. Nah, artinya secara perbuatan juga kita yang telah mengaku Islam, telah mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, jangan nambah-nambahi syariat yang diajarkan Rasulullah dan jangan kita kurang-kurangi. Jadi melaksanakannya sesuai dengan perintahnya. Tidak perlu kita tambah-tambahi. Laksanakan saja sesuai dengan aturannya. Ya, kita saja di dalam beberapa perkara ada aturan-aturan mainnya, kan begitu. Jika kita dalam sebuah ruang lingkup, kan begitu ya, dalam sebuah permainan, ada aturan mainnya di sana. Jika kita tidak mengikuti aturan mainnya, kita disuruh keluar. Ya kan? Kita disuruh keluar. Misalnya ada perlombaan lari, ada perlombaan banyak sekarang perlombaan olahraga lah, bola, sepeda, ya, dan perlombaan-perlombaan yang lainnya. Ada aturan di sana. Ya, ada aturan-aturan di sana. Tidak mungkin seorang yang ikut perlombaan lari tapi dia pakai aturan main bola, kan tidak mungkin. Nambah-nambahin di sana. Dia akan dikeluarkan. Ya, demikian juga syariat itu adalah sebuah aturan yang apabila dia telah berusaha untuk merubah-rubahnya, nambah-nambahi, mengurang-urangi, maka hati-hatilah jangan sampai Allah Ta'ala mengeluarkan dia. Ya, jangan sampai Allah SWT mengeluarkan dia dari agamanya, tidak menganggapnya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam. Na'udzubillah. Maka dari itu, untuk menjaga hal tersebut, kita berusaha untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak melebihkan dan tidak kita kurang-kurangi, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syariatnya. Nah, ini kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan komentar kepada orang Arabi tadi. Aflaha in sadaqah. Dia akan beruntung, benar-benar dia akan beruntung jika dia jujur dengan ucapannya. Tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-urangi apa yang diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-26, As-su'alu salis wa ishrun, pertanyaan yang ke-26, ma dalilu ishtiratil mahabbah minal kitabi was sunnah. Kalau begitu, apa dalil pensyaratan la ilaha illallah dengan mahabbah dari kitab dan sunnah? Ya, kita telah bahas bahwasanya syarat yang ketujuh, ya, syarat yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah, kata beliau di awal pembahasan ini di pertanyaan yang ke-19. Yang ketujuh dari syarat la ilaha illallah adalah mahabbah. Mana dalilnya pensyaratan ini, kata beliau?
Jawabannya ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau membawakan satu firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi." Siapa saja di antara kalian yang murtad, keluar dari agama Allah. Lihat bagaimana ya tegasnya ancaman Allah tabaraka wa taala. Dia tidak membutuhkan ya orang-orang yang beriman itu, tapi kitalah yang membutuhkan keimanan ini untuk mendapatkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memelas, memohon-mohon kepada manusia, wahai manusia, ya, janganlah kafir, tolonglah saya, bantulah agama saya. Enggak. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menolong agamanya, itu sebagai sebab untuk mendapatkan kemuliaan di sisinya. Bukan tanda bahwasanya dia itu ingin mengemis pertolongan dari hambanya, makhluknya yang lemah ini. Enggak. Al-Khaliq. Dia maha perkasa, maha bijaksana, maha kuat, dan memiliki segala sesuatu yang di langit dan di bumi ini adalah miliknya. Dia tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan keimanan kita. Akan tapi kitalah yang membutuhkan keimanan tadi untuk mendapatkan rahmatnya. Jadi, dalam ayat ini tegas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih." Siapa saja di antara kalian yang keluar murtad dari agamanya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum, yang mana Allah mencintai mereka, yuhibbunahu. Dan mereka juga, kaum tersebut akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kita. Kalau kita misalnya biar Allah rugi, kita keluar aja dari Islam, enggak usah kita tolong lagi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jika memang kalian keluar murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti orang-orang yang lebih baik daripada kalian. Yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan syarat. Syarat la ilaha illallah adalah mahabbah. Tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita mencintai kalimat tersebut dan konsekuensi dari kalimat itu. Ya, tuntutan dari kalimat itu. Ya, ini mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah taala pun mencintai kita dengan sebab itu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan tentang masalah halawatul iman. Beliau bersabda, "Salat man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal, siapa saja yang ada 3 hal tersebut pada dirinya, dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perkara yang pertama dari 3 hal tersebut yang bisa mendatangkan manisnya keimanan, yakni hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai di sisinya daripada selain keduanya. Jadi barang siapa yang benar-benar mampu menempatkan, ya, barang siapa yang mampu menempatkan cintanya, hubbunya tersebut kepada Allah dan Rasulnya terlebih dahulu daripada selain keduanya, maka dia akan rasakan manisnya iman. Dia akan merasakan dan mampu mencicipi manisnya iman. Jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada pembesar-pembesarnya, daripada guru-gurunya, orang-orang yang dia cintai, istrinya, siapapun itu yang dia cintai, Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai, dia akan rasakan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai seseorang yang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha ketika seorang mencintai ya orang lain, apakah itu kedua orang tuanya, apakah itu pasangannya, suami dan istrinya, ataukah itu temannya, sahabat dekatnya, sahabat sejatinya, atau siapapun itu, ataukah mungkin seorang alim, ataukah seorang kiai, seorang ustadz, hendaknya mereka mencintai manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdzafa finnar.
Yang ketiga, yang bisa mendatangkan lezatnya keimanan, manisnya keimanan, dia membenci kekufuran. Dia benci kembali kepada kekufuran. Dia benci kembali kepada kekufuran. Ba'da idh anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Jadi dia benci sekali, enggak suka. Dalam hatinya ini benci kembali kepada kekufuran. Setelah Allah Ta'ala menyelamatkan dia, memasukkan dia ke dalam keimanan, ke dalam Islam. Sebagaimana kita hari ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyelamatkan kita hari ini. Sampai hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita dari golongan orang-orang yang diancam neraka, yaitu orang 6. Ya, yang ketiga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda ataupun sebab manisnya keimanan, yakni seorang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Ya, seperti halnya kita hari ini atau sebagian saudara-saudara kita yang dahulunya dalam keadaan kekufuran. Kemudian Allah Ta'ala selamatkan mereka masuk ke dalam Islam. Demikian juga kita hari ini yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa kecil kita. Kita dijaga di atas keimanan sampai hari ini. Maka tatkala seorang di dalam hatinya ya adanya rasa benci kembali kepada kekufuran, maka ini merupakan tanda dia akan merasakan manisnya keimanan. Kama yakrahu ayyukzaba finnar, sebagaimana dia benci jika dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala dari chat beserta dalil-dalilnya beliau sebutkan dengan metode tanya jawab. Ya. Baik. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, as-su'alu sabi'u wal 'ishrun, pertanyaan yang ke-27. Sekarang masuk kepada yakni wala dan bara. Ataupun beliau akan menjelaskan secara ringkas ini al-muwalah wal mu'adah. Loyalitas dan kebencian. Kata beliau, ma dalilul muwalah lillah wal mu'adatu li ajlih. Manakah dalil yang menunjukkan tentang perintah sikap loyalitas hanya kepada Allah dan membenci karena Allah, memusuhi karena Allah? Al-jawabu, kata beliau, jawabannya di sini ada beberapa ayat beliau bawakan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahud, orang-orang Nasara sebagai aulia, yakni sebagai teman-teman dekat yang sangat kalian berikan loyalitas rasa cinta kepada mereka. Jangan jadikan Yahud dan Nasara sebagai wali-wali kalian, teman-teman dekat. Ya, aulia, ya ini orang yang kalian berikan loyalitas, wala. Nah, ba'duhu awliya'u ba'd. Sebagian kalian menjadi wali sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa saja yang bersikap loyalitas kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Ya, sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Yarhamukallah. Taib. Ini ya satu ayat. Yahdi. Nah, taib. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya masih dalam surah Al-Maidah, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian, yakni orang yang kalian cintai. Ya, orang-orang yang kalian cintai siapa? Allah wa rasuluhu, rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Adapun orang beriman, maka wajib kita memberikan rasa cinta, loyalitas kita. Ya, kemudian pengorbanan kita kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ketika dibandingkan antara orang beriman dan tidak beriman, maka jangan sampai kita mengatakan bahwasanya saya masih lebih percaya sama orang-orang Yahudi, Nasrani daripada orang-orang yang Islam. Jangan. Tidak bisa dibandingkan. Tetap Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan orang-orang yang beriman. Walaupun mereka kita dapati adanya kekurangan, baik itu kurang dari sisi akhlaknya, ya, ataupun dari sisi yang lainnya. Kadang ada sebagian orang membanding-bandingkan dengan orang-orang kafir, baik itu dari Yahud, Nasara atau yang lainnya, ya, ataupun non-Muslim. Tatkala didapati sebagian mereka akhlaknya mulia,
kemudian dermawan. Dia bandingkan dengan orang-orang yang beriman yang pelit, yang akhlaknya kurang baik. Maka kata dia, ketika dibandingkan ini, saya masih lebih memuji orang-orang kafir ini. Ya, walaupun dia kafir tapi baik, dermawan. Kita katakan tidak demikian. Tetap orang-orang yang beriman lebih kita cintai, lebih kita utamakan kekurangan dia, buruknya akhlaknya, ya, atau kurang dermawannya dia, pelitnya dia. Namun selama dia masih di atas keimanan, maka ini tidak akan menghilangkan keimanannya, dan kita merupakan saudara-saudara yang akan tetap bertemu nanti di yaumil akhir, di surga Allah Subhanahu wa taala, selama keimanan itu masih ada. Nah, demikian. Jadi orang-orang beriman dengan kekurangan-kekurangannya, tetap mereka lebih utama bagi kita sesama orang-orang beriman. Iya, tetap sama. Selama mereka masih menampakkan keimanan, maka loyalitas kita kepada mereka. Kekurangan mereka, kita ingatkan, kita nasihati. Jangan kita bandingkan dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang baik akhlaknya, dermawan, kemudian kita puji-puji. Ini bagus orang kafir, bandingkan orang muslim ini pelit, kemudian jelek akhlaknya. Tidak bisa kita bandingkan seperti itu. Ya, ini dua hal yang nggak boleh dibandingkan. Karena Allah Ta'ala sendiri tetap ya memuji orang-orang yang beriman dan menjanjikan mereka dengan rahmatnya, dengan surganya. Dan ini merupakan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tidak mengeluarkan secara serampangan orang-orang beriman. Selama masih ada keimanan, walaupun seberat biji sawi, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Taib. Itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lainnya yang menunjukkan sikap mualah ini, sikap loyalitas karena Allah, ya, benci, memusuhi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat 23 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian, ikhwan saudara-saudara kandung kalian sebagai orang-orang yang paling kalian cintai. Ini istahabbul kufru 'alal iman. Sementara bapak kalian, saudara-saudara kandung kalian, bapak kandung kalian, saudara kandung kalian tersebut lebih mencintai kufur daripada iman, maka jangan jadikan mereka sebagai aulia, sebagai orang-orang yang paling kalian cintai. Adapun menghormatinya sebatas penghormatan agar kita tidak menzaliminya, maka ini ya tetap kita jaga. Tidak boleh kita menumpahkan darah karena ya dia itu enggak Islam kemudian kita bunuh, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Tapi sekarang permasalahannya adalah al-muwalah, sikap loyalitas, cinta yang sangat besar, yang urutannya setelah Allah dan Rasulnya adalah orang beriman. Inna waliyukum Allahu wa rasuluhu waladina amanu. Seperti ayat yang kita baca tadi. Sungguhnya wali kalian, orang-orang yang kalian berikan loyalitasnya ya secara penuh, secara totalitas, yaitu Allah. Itu yang paling pertama. Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Demikian juga orang beriman yang terlihat tinggi ketakwaannya dari para ulamanya, orang-orang salehnya dan yang semisalnya. Taib. Jadi ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum, walaupun itu aba kalian, bapak kandung kalian. Wa ikhwanakum, walaupun itu saudara-saudara kandung kalian. Jangan kalian jadikan mereka seperti ya aulia, wali, orang yang kalian berikan rasa loyalitas yang tinggi kepada mereka. Tidak boleh. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Selama mereka masih mencintai kufur daripada iman. Lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Dalam surah Al-Mujadalah ini ayat yang ke-22 Allah taala berfirman, jangan ya la tajidu qauman, kamu tidak akan dapati satu kaum. La tajidu qauman ya yu'minuna billahi, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kamu tidak akan dapati sebuah kaum, satu kaum yang menyatakan iman kepada Allah dan hari akhir tapi berkasih sayang. Ya, berkasih sayang, yuwaduna man hadallah, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah.
Orang yang tidak beriman, Allah nyatakan itu mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang tidak beriman, Allah nyatakan mereka itu musuh-musuh Allah. Baik mereka yang memerangi kaum muslimin ataupun yang tidak memerangi kaum muslimin, namun mereka tidak beriman, maka Allah Ta'ala menyatakan mereka itu adalah musuh-musuhnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Kau tidak akan dapati ya Muhammad orang-orang yang menyatakan iman kepada Allah dan hari akhir, tapi bersayang-sayangan juga dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan dapati orang yang beriman seperti itu. Ini tuh menunjukkan bahwasanya tidak seperti itu sikap seorang yang beriman. Sikap seorang yang beriman membenci orang yang membenci Allah. Mencintai orang-orang yang Allah cintai. Siapakah orang-orang yang Allah Ta'ala cintai? Orang yang beriman. Siapa orang-orang yang dibenci oleh Allah? Orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala membenci mereka. Walaupun konsekuensi benci tidak harus atau tidak mengharuskan membunuhnya. Ya, ini yang harus diingatkan. Agar terkadang hal ini bisa dijadikan fitnah ya. Bahwasanya, wah kalau begitu Islam itu kejam dong. Harus dibunuhi. Kita tidak membicarakan siapa yang berhak dibunuh. Tidak. Itu ada bahasanya sendiri. Ini masalah perasaan, masalah keimanan. Tidak bisa diganggu gugat. Ya, ini perkara yang sifatnya intern, pribadi, kaum muslimin. Karena resikonya kufur, keluar dari Islam, murtad. Kita tidak mungkin membiarkan diri kita itu murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kita meletakkan loyalitas tadi, kecintaan tadi kepada musuh-musuh Allah Tabaraka wa taala. Taib. Dan ayat yang terakhir kata beliau di sini firman Allah Subhanahu wa taala masih tentang mualah atau sikap loyalitas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah di ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya. Ini lebih tegas lagi. Wahai orang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai aulia, sebagai teman dekat. Tidak boleh. Yang menjadi teman dekat kita orang-orang beriman. Ya, yang menjadi teman dekat kita adalah orang-orang beriman. Loyalitas, cinta kita, ya, kasih sayang kita, semuanya kita tumpahkan kepada orang-orang beriman. Pertolongan kita, bantuan kita, ya, perhatian kita kepada sesama kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Walaupun pada sebagian kaum muslimin ada kita dapati di antara mereka memiliki kekurangan demi kekurangan, kekurangan akhlak, ya, melemah imannya, memiliki beberapa kejahatan, kemaksiatan. Tapi selama kejahatan, kemaksiatan, kesalahan yang mereka lakukan tidak menyebabkan itu keluar dari agama mereka, tidak keluar dari Islam, maka mereka tetap masih kaum muslimin, saudara-saudara kita yang berhak mendapatkan loyalitas dan rasa cinta dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan materinya sampai di sini. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Baik. Kita masuk ke sesi jawab pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan ini yang butuh kita jawab karena tidak sempat ditulis di grup Telegram Ngaji Sunnah Balikpapan, Ikhwan Balikpapan. Ya, di sini ada berapa pertanyaan? Ada 3 pertanyaan di sini. Bismillah, afwan Ustadz ingin bertanya. Bagaimana cara mengkompromikan hadis tersebut? Ya, ini hadis seluruh bumi adalah masjid. Boleh digunakan untuk sholat kecuali kuburan dan tempat pemandian. Riwayat Tirmidzi. Bagaimana mengkompromikan hadis tersebut dengan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat mayit di kuburan. Taib. Ya, tidak ada kontradiktif dari 2 dalil tersebut. Memang benar ada hadis yang menyebutkan al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Ya, diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Bahwa bumi ini seluruhnya al-ardu kulluha masjid. Maksudnya bumi ini seluruhnya itu bisa dijadikan tempat untuk sholat, tempat sujud. Makanya apabila kita kesulitan untuk sholat di masjid, rumah ini bisa jadi masjid. Atau tempat mana saja, nggak harus di masjid. Ketika kita terhalangi untuk datang ke masjid. Ya.
Cuma kata beliau illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan hammam, yaitu tempat pemandian yang kemungkinan sana ada najis di sana. Nah, kecuali ini. Nah, bagaimana mengkompromikannya? Ataukah di sini ada kontras antara perbuatan Rasulullah SAW yang melakukan sholat jenazah ya di atas kuburan, seperti kisah tukang sapu Rasulullah yang tinggal di masjid ketika meninggal dunia di malam hari. Ya, kita ulangi dikit ya. Jadi mengenai hadis tadi al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam, bahwa di sini Nabi SAW menyatakan bumi ini bisa dijadikan masjid kecuali kuburan. Nah, seakan-akan terjadi ya kontradiksi dengan perbuatan beliau yang pernah menyolatkan sholat jenazah ya di atas kuburan. Nah, sholat jenazah di atas kuburan yang beliau lakukan ini karena beliau tertinggal. Ya, ini tukang sapu yang biasa menyapu membersihkan Masjid Nabawi itu meninggal dunia di malam hari. Dikuburkan oleh para sahabat di malam hari. Esokan harinya baru diinformasikan kepada beliau dan beliau minta ditunjukkan mana kuburannya karena beliau belum ya mengikuti sholatnya. Beliau pun sholat di atas kuburan. Ya. Nah, ini jika kita kompromikan dengan hadis tadi, beliau melarang kuburan dijadikan sebagai tempat sholat. Ya, ini yang dimaksud larangan al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah, bahwasanya bumi ini semuanya bisa dijadikan tempat sholat kecuali kuburan. Maksudnya sholat-sholat yang padanya ada ruku dan sujud. Itu tidak boleh dilakukan di kuburan. Wadah, jelas? Jadi sholat-sholat yang padanya ada ruku, ada sujud, ini tidak boleh dilakukan di kuburan. Adapun sholat jenazah, bagi orang yang tertinggal, ini masih dibolehkan untuk mengerjakannya di sisi kuburan. Paham? Jelas? Adapun menyengaja menyolatkan jenazah di kuburan, ini juga terlarang. Paham sampai sini ya? Kenapa? Karena memang ada larangannya dari Nabi SAW, dari Anas bin Malik. Dia mengatakan, nahan Nabi SAW ayyusalla bainal kubur. Beliau SAW melarang melakukan sholat di antara kuburan, yakni sholat jenazah di antara kuburan tersebut. Jadi tidak boleh jenazah itu sengaja nanti kita sholatkan di kuburan saja, nggak boleh. Nah, yang boleh sholat di kuburan bagi orang yang tertinggal sholat jenazah. Dan pendapat yang rajih tidak ada batasan waktu. Artinya jika dia tertinggal seminggu setelah dikuburkan jenazah temannya dia baru datang, maka dia boleh mendatangi kuburannya dan dia sholat dia di kuburan, di tepi kuburan temannya tersebut. Karena dia sudah tertinggal. Ya, dia tertinggal boleh. Ya. Adapun menyengaja menyolatkan jenazah di sisi kuburan ini tidak boleh. Wadah? Nah, yang jelasnya larangan Nabi SAW untuk sholat di kuburan itu sholat-sholat yang ada ruku dan sujud tidak boleh di kuburan. Taib? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, ada titipan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, adab laki-laki menemui tamu yang bukan mahramnya. Ya, setidaknya ya menutup aurat. Ya, menjaga jarak. Artinya di sini karena dia bukan mahram, ya ketika dia menyambut tamu yang itu bukan mahramnya, maka hendaknya dia berusaha untuk menundukkan pandangan. Kemudian menghindari khulwa berdua-duaan kecuali memang sebatas untuk keperluan, setelah itu hendaknya dia menjauh. Ya, hendaknya dia menjauh. Ya, atau tidak berjabatan tangan dengannya. Ya seperlunya. Kalaupun dia terjebak dalam khulwah, maka kita tanyakan apa keperluannya. Misalnya datang seorang wanita ke rumah kemudian mencari istri Anda. Mana istrinya? Oh, nggak ada di rumah kan gitu. Ya saya tunggu di rumah ya, jangan. Jangan Anda berdua-duaan menunggu istri mungkin lagi di luar, jangan. Ya mungkin bisa tunggu di luar saja ya, nanti sebentar lagi dia datang. Nah, seperti itu. Ya, untuk menjaga hal-hal yang lebih berat mudaratnya. Ya tadi ya, yaitu wasilah ataupun zina itu tadi. Taib, demikian. Artinya segala bentuk wasilah yang bisa mengantarkan kepada perkara keharaman dari berdua-duaan, apalagi sampai kepada perbuatan zina, maka hendaknya kita menghindarinya, walaupun itu dalam rangka untuk menjamu tamu. Wallahu a'lam.
Ustaz, untuk doa kelahiran. Ini pertanyaan berikutnya ya. Untuk doa kelahiran seperti ini. U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini bukan doa untuk kelahiran ya. Ini doanya umum. Karena dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal Husain. Yaqul u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah atau melindungi Hasan dan Husain dengan doa ini. Berarti apa? Ini mutlak. Bisa dikerjakan atau diucapkan saat anak baru lahir, ya, saat dia lahir kita mungkin menyaksikan kelahirannya, atau saat setelah sehari, 2 hari, atau ya mungkin sesering mungkin kapan kita mampu melindunginya, mendoakannya, karena doa itu ya terus menerus karena dia mutlak saja. Jadi tidak ada pembatasan di sini harus ya saat ini saat itu, artinya kemutlakan kapanpun itu tidak dibatasi harus ini karena tidak ada pembatasan dalam hadis tersebut. Artinya diberi kebebasan bagi kita untuk membacanya, tidak ditentukan jumlahnya, terserah kapan kita butuh, ucapkan itu, doakan itu untuk anak-anak kita. Ya, sesering mungkin. Kemudian kita tidak menentukan berapa jumlahnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bisa dibacakan ke anak setiap saat atau hanya dibacakan setelah lahir saja? Mutlak, ya. Nah, mutlak tidak bisa kita tetapkan, bebas. Mau setelah lahir, setelah 1 hari setelah lahir, 7 hari setelah lahir, 10 hari, setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, setiap hari, sesering mungkin. Karena ini doa perlindungan untuk melindungi anak kita dari berbagai macam gangguan-gangguan syaitan, binatang berbisa, ataupun penyakit ain, ya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.